Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita usul as-salasah atau salah satu usul, landasan atau 3 landasan pokok. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita selesaikan ya, muqaddimah bagian yang pertama. Karena sekarang kita masuk muqaddimah yang kedua, jadi belum masuk kepada 3 landasan pokok. Muqaddimah yang sebelumnya apa saja waktu itu sebelum puasa? Ada 4 perkara ya yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Kemudian sekarang muqaddimah yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ada 3 perkara lagi ya, ada 3 perkara yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan sebelum beliau menjelaskan poin dari risalah beliau ini. Jadi ini lebih tepatnya disebut risalah ya, karena dia ringkas atau tipis sebagaimana Al-Qawaidul Arba'ah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah melimpahkan rahmat untukmu. Jadi ini diantara juga kebiasaan para ulama yang memulai risalah beliau, memulai risalah mereka dengan doa. Kalau orang Arab itu para jemaah, mereka biasa dengan doa. Sebelum ngobrol itu didoakan dulu, masya Allah, kaifahalu barakallahu fiikum, berdoa dulu. Kalau kita mungkin jarang ya langsung mau ke anak, mau ke saudara. Jadi kalau bisa dibiasakan dengan doa lebih baik. Hanya kabar, semoga Allah menjagamu, ya, semoga Allah melimpahkan hidayah padamu. Doakan dulu, biar apa? Biar hatinya kena dulu ya kan, terpaut dulu. Nah ini juga diantara kebiasaan dari sebelumnya juga beliau mendoakan kita. I'lam arsyadakallah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian semuanya atau kita semuanya, yang mengambil manfaat dari tulisan-tulisan beliau rahimahullah ta'ala. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, apa yang harus kita ketahui bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu atau ta'alluma, annahu yajib ta'allumu thalathati hadhil masail. Di situ tulisan di matanya ta'alluma kayaknya ya. Ta'allumu. Iya, ada yang ta'alluma, kalau saya ta'alluma. Yang benar ta'alluma.
diganti gambar yang sama. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathati hadhihi al-masaili wal 'amalu bihinna. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara atau 3 masalah, wal 'amalu bihinna, dan wajib mengamalkan ketiga perkara tersebut. Ketiga perkara yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Al-ula, adapun perkara yang pertama dan yang kedua insyaallah kita bahas pada malam hari ini. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semuanya, wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Adapun dalil disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bisa dilihat di buku masing-masing atau kitab masing-masing, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya ini bisa ditinjau dari 2 perkara. Bisa dilihat dari 2 aspek. Yang pertama, bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya. Dan ini diyakini oleh setiap orang. Setiap yang akalnya masih sehat, fitrahnya masih sehat, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula diyakini oleh orang-orang yang mungkin di luar Islam, yang masih sehat fitrahnya, tidak ada yang mampu menciptakan kita semuanya. Tidak ada yang mampu menciptakan manusia. Adapun orang tua kita, ya perkaranya adalah perkara sebab, namun tidak mampu menciptakan. Ya, kalau sendirian kan nggak jadi ya, apa ya? Kalau sendiri bapak saja nggak ada, ibu kita juga tidak mungkin bisa menciptakan. Yang pertama adalah di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, surah Al-An'am ayat yang kedua, huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamma indahu thumma antum tamtarun. Dialah Allah zat yang menciptakan kita semuanya dari at-tin. Tin itu apa? Dari tanah liat, ya, yang ada keterangannya di tempat lain dia yang dari lumpur yang kering, ya, dari lumpur yang kering. Yang ini menciptakan apa? Nabi kita Adam alaihissalam. Ya, nanti ada dalam ayat yang lain disebutkan kita diciptakan dari air mani. Ya, namun dasarnya kita penciptanya adalah dari tanah. Diciptakan dari tanah dan dikembalikan juga kepada apa? Kepada tanah. Tsumma qada ajala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ada ajalnya, ada batas waktunya bagi penciptaan kita tersebut. Kapan meninggalnya, di mana meninggalnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajalun musamma indahu tsumma antum tamtarun, dan ketetapan atau ajal yang sudah ditentukan itu hanya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Manusia atau bahkan para nabi tidak ada yang dikasih tahu kapan meninggal secara persis, tidak ada. Kasih pilihan pengkhususan pada nabi, pada para nabi dikasih pilihan mau bersiap meninggal apa enggak, ya, mau meninggal sebentar lagi, cuma kapan tepatnya nggak ada yang tahu, apalagi yang di bawah nabi. Adapun tanda-tanda kita akan meninggal biasanya yang normalnya ya mulai melemah, ya kan, kemudian rambutnya mulai memutih, kecuali yang memang udah ada gennya. Ada saya punya teman di SMA itu sudah putih rambutnya, cuman gennya. Tapi kalau sudah tua kemudian putih rambutnya, giginya mulai
biasanya apa? Tanda-tanda datangnya atau dekatnya ajal. Jangan sampai semakin ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala semakin menjauh. Semakin ditegur oleh Allah, kita harus semakin mendekat. Ya, semakin tua kita, semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa antum tamtarun. Kemudian ragu-ragu, kalian ragu-ragu tentang hari kebangkitan itu. Banyak yang ragu, terutama orang-orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, tidak percaya tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Mereka ragu-ragu, bahkan mereka mengingkari perkara tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, maka kita wajib meyakini bahwasanya setelah kehidupan kita di dunia ini ada kehidupan yang lain yang kekal dan abadi. Kemudian juga dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala katakan wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarakum. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian dan kami yang membentuk, membuat ya, atau kalau bahasa orang bikin patung itu dipahat gitu, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala kita ini. Jadi kita tidak boleh, di antara hikmah kenapa tidak boleh mencela orang, karena kalau kita mencela orang seolah-olah kita mencela pencipta orang tersebut. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Sebaik-baik pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bentuknya, ada yang hidungnya mungkin pesek ya, ada yang mancung, ada yang lonjong mukanya, dan itulah sebaik-baik penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-26. Di situ tertulis 15 ya. Kalau cetakannya sama, yang benar adalah ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad khalaqal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu manusia, maksudnya di sini adalah Adam sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir, min salsalin min hama'in masnun, dari tanah liat yang kering. Ya, salsalin itu maksudnya dari tanah liat yang kering. Kemudian min hama'in masnun, yang diberi bentuk. Di tanah liat dibentuk seperti orang menciptakan membuat patung atau membuat, kalau zaman dulu ada panci ya, dari tanah liat. Jadi seperti itu, hanya seperti itu penciptaan kita semuanya. Kemudian waqaluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-20. Di situ tertulis 29. Silakan diganti, yang benar adalah yang ke-20. Wa min, yang ke-20, Ar-Rum ayat yang ke-20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari turab, dari dari tanah. Thumma idza antum basharun tantashirun. Kemudian kalian beranak pinak menjadi seorang manusia, kemudian berkembang biak, beranak pinak dan menjadi banyak. Dan juga qauluhu khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari salsalin, dari seperti yang pertama di atas, dari tanah liat yang kering, kal fakhar, seperti tembikar. Tembikar itu apa? Apa? Iya, jadi kayak ada, pernah ke dukun nggak? Kendi, kayak kendi, itu namanya tembikar, kendi dan semacamnya yang terbuat dari tanah tersebut. Ini pemisahan dari Allah Subhanahu wa taala, penciptaan kita semuanya. Ada cerita yang lucu ya, tapi nggak ada asal-usulnya, ini nggak usah diceritakan. Jadi katanya ketika Allah Subhanahu wa taala taruh kayak model tanah liat, setan lewat katanya, ditusuk, jadilah pusat kita katanya.
Tapi itu nggak benar ya para jemaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua. Kalau kayak gitu berarti ada andil syaitan dalam penciptaan kita kan? Dan itu tidak benar. Itu ceritanya tidak sahih. Mungkin antum juga baru dengar ya. Ya, itu tidak benar. Baik. Waqaluhu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Semua yang ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya makhluk. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil ataupun besarnya itu adalah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk penyakit. Penyakit ini adalah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dilarang menghina penyakit itu, mencela penyakit dilarang. Ada orang kedinginan misalkan, dasar ini kedinginan nggak boleh. Kalau Nabi SAW mengatakan la tasubul humma, janganlah engkau mencela humma. Al-humma itu kayak jenis penyakit yang menggigil, demam. Tidak boleh kita mencela demam, termasuk sakit gigi. Penyakit-penyakit yang lain tidak boleh kita cela, karena di dalam penyakit itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Yaitu hikmah penyakit itu datang untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Jadi karena kita lupa istighfar bersama, kasih penyakit biar sadar, biar menghapus dosa kalau kita bersabar. Kalau nggak bersabar, ya nggak bisa sebagai penghapus dosa, bahkan bisa mendatangkan apa? Mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqaluhu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi surah Az-Zumar ayat 62, di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, dan apa-apa yang kalian kerjakan ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditentukan, sudah ada takdirnya, tinggal kita jalani. Ya, tinggal kita apa? Tinggal kita jalani. Oleh karenanya tidak boleh kita berkeluh kesah, harus kita jalani. Sebelum kita lahir ke dunia sudah sepakat kita akan mendapatkan apa-apa yang kita rasakan di dunia ini, sudah tahu rezeki kita sebagaimana, kapan meninggal dunia, kemudian penyakit apa saja yang akan menjangkiti kita, musibah apa yang akan menerpa, ini sudah kita sepakati akan menjalaninya. Maka tidak boleh kita berkeluh kesah, apalagi menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qaluhu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Dan ayat-ayat yang tadi menunjukkan bahwasanya semua menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya. Tidak ada manusia dari manusia yang akalnya masih sehat yang mengatakan bahwasanya ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Fir'aun. Fir'aun setan aja para jemaah, nggak pernah mengaku menciptakan, nggak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ya, bahkan setan itu mengaku Allah itu adalah Tuhan. Ya. Sebelum dan sesudah dikutuk dengan dikeluarkan dari surga, mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan. Adapun Fir'aun, maka dia mengaku sebagai Tuhan yang bisa menciptakan, yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan, dan seterusnya. Ini diantara sesatnya Fir'aun, lebih daripada siapa? Syaitan. Nah, syaitan aja nggak berani ngaku sebagai Tuhan. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan dari ayat-ayat yang lain yang sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya. Amma dalilul aqli, adapun dalil secara akal, dalil secara nas tadi sudah kita sebutkan. Adapun dalil secara akal, ala anna Allah khalaqana faqad ja'atil isyaratu ilaihi fi qawlihi ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya, maka telah datang isyarat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tur ayat yang ke-35.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan atau apakah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri dari sesuatu tanpa asal usul, min ghairi syai'in tanpa asal usul. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan? Nah, ini seolah kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, benar enggak nih? Apakah kalian itu mampu menciptakan atau enggak? Atau kalian itu pencipta sekalian? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya dinamakan istifham atau pertanyaan yang enggak butuh jawaban, pengingkaran. Ya, benar apa namanya? Apakah benar engkau menciptakan? Ataukah benar kamu pencipta? Nah, tentunya tidak butuh apa? Tidak butuh jawaban. Fa'inal insan lam yakhluq nafsahu, bahwasanya manusia itu tidak mungkin bisa menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu qabla wujudihi adam, karena sebelum mereka ada itu mereka tidak ada. Sebelum kita ada, kita nggak ada yang kenal sama kita, nggak ada yang tahu. Manusia yang pertama juga tidak mungkin apa menciptakan diri sendiri. Wal adam laisa bisyai, dan orang yang nggak ada, yang nggak mungkin bisa berbuat apa-apa, ya, nggak ada apa-apanya tanpa asal usul. Wa ma laisa bisyai la wa ma laisa bisyai la yujadu syai'an. Apa-apa yang nggak ada apa-apanya, nah, bahasanya seperti itu, dia nggak mungkin bisa menciptakan apa-apa. Oleh karena kita tidak boleh ragu ya. Ya mungkin ini bagi kita semuanya insya Allah kita meyakini. Namun sebagian orang mereka ragu-ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Mereka mencoba membuat teori-teori bahwasanya yang menciptakan bumi ini dari apa gitu ya. Kalau kita masih ingat pelajaran IPS dulu ya, waktu masih sekolah, kadang dibuat teori-teori yang menunjukkan bahwasanya bumi ini tercipta dengan sendirinya. Ya, kalau bapak-bapak nanti ingat pelajaran dulu 20-an tahun yang lalu mungkin bapak ya masih belum di bangku SD, jadi diceritakan. Apalagi nanti ada, masih ada nggak ya yang teorinya bahwasanya manusia dari kera dulu, masih ada nggak sekarang ya? Dari itu masih ya? Dari apa namanya buat hulu katanya ya kan, sampai tegak dan seterusnya. Ini mengajarkan apa namanya yang antara pembodohan ya, bisa kita bilang pembodohan yang tidak bisa dibuktikan. Dan itu biasanya hal-hal yang tidak bisa dibuktikan itu populer. Ya, hal-hal yang tidak bisa dibuktikan itu biasanya populer karena nggak bisa dibantah. Ya, nggak bisa dibantah. Alhamdulillah ala nikmat hidayah. Walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalqi. Dan juga manusia itu tidak diciptakan oleh bapaknya, tidak diciptakan oleh ibunya, tidak pula diciptakan oleh seorang pun dari makhluk. Ya, tidak diciptakan dari makhluk. Adapun manusia yang ada bisa disematkan kata menciptakan. Misalkan menciptakan mobil, menciptakan motor. Adapun bahan dasarnya tidak bisa diciptakan. Tidak bisa bikin besi, tidak bisa bikin plastik, tidak bisa. Bahan dasarnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya merakit saja manusia. Walaupun bisa dikatakan dia menciptakan, bisa, tapi penciptaannya berbeda. Kalau penciptaan Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia ya sudah ada, tinggal belajar, mengumpulkan ilmu, kemudian coba-coba jadi sebuah karya cipta. Kemudian walam liya'ti sadfatan biduni mawjud. Dan manusia ini juga tidak datang secara tiba-tiba, tidak jadi tiba-tiba, atau tidak simsalabim jadi manusia, tidak mungkin. Ya, bapak ibunya misalkan mau bikin simsalabim jadi anak, tidak mungkin. Ada proses. Proses ini yang disebut dengan sebab ikhtiar. Adapun penciptaan adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan dari siapapun. فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق ولا آمر إلا الله. Tergambarkan dari perkara yang tadi dijelaskan oleh Syekh bahwasanya sesuatu yang tidak ada tidak mungkin bisa menciptakan, bahwasanya pencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak mungkin ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin ada yang mampu mengatur selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menciptakan itulah yang mampu dan berhak mengatur. Ya, ada orang bikin robot, maka penciptanya itu yang menguasai robot tersebut, yang tahu kapan dia ngeyel, kapan dia nggak mau jalan. Itu adalah siapa penciptanya. Dia bisa nanti mungkin baunya kurang kencang misalkan robot dan seterusnya. Begitu pula manusia, yang menciptakan adalah Allah, dan yang mengatur dan yang tahu kebaikan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diturunkan syariat. Ya, karena yang tahu kebaikan dan keburukan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan dan tahu bagaimana membuat kebaikan bagi manusia tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan dan yang memiliki aturan atau perintah-perintah tersebut. Kemudian walam yu'lam anna ahadan min al-khalqi ankara rububiyyatallahi Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun, tidak diketahui, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak diketahui satu orang pun yang mengingkari akan rububiyahnya Allah atau akan penciptaan Allah ini. Tidak ada yang mengingkari, hatta walau orang-orang kafir, illa ala wajhil mukabarah, kecuali orang-orang yang sombong, cuma angkuh saja. Adapun pada dasarnya mereka pasti meyakini, dan itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kama hasala min Fir'aun, sebagaimana kesombongan yang terjadi pada siapa? Fir'aun. Ya, sampai sekarang kita masih lihat ya, yang orang yang mengaku Tuhan tersebut masih ada jasadnya sampai sekarang. Sebagai iktibar, sebagai pelajaran buat kita semuanya, bagaimana sosok orang yang mengaku Tuhan masih ada. Pelajaran buat kita semuanya, buat orang-orang yang mengambil pelajaran bahwasanya itu adalah hal yang tidak benar. Wa indama sami'a Jubair bin Mut'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Jubair bin Mut'im, salah seorang yang sebelumnya belum masuk Islam, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur, yang membaca surah At-Tur sampai pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Sampai situ bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Tur ayat yang ke-35 sampai 37. Wa kana Jubair bin Mut'im yawma idzin musyrikan. Ketika itu Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi SAW, masih musyrik, belum masuk Islam. Dia mengatakan, kada qalbi an yatir, seolah-olah hatiku itu akan terbang. Wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Dan pada saat itu ketika aku mendengar Nabi membaca Al-Quran tersebut, kali pertamanya iman itu menancap dalam hatiku. Kata siapa? Jubair bin Mut'im. Padahal masih musyrik, belum belajar. Namun perbedaannya, mereka itu kan paham bahasa Arab, ya kan? Paham maknanya, paham artinya, berbeda dengan orang di luar Arab. Jadi tidak ada yang mengingkari hatta walau orang musyrik akan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua kita semuanya dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian Syekh mengatakan wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya. Adillatu hadhihi al-mas'alah katsirah. Dalil yang menunjukkan
akan hal ini sangatlah banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita semuanya sangat banyak. Minal kitab, baik dari Al-Qur'an, dari Alkitab, was sunnah, dan dari sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW, wal aqli, dan juga dari apa? Dari akal. Secara akal menunjukkan akal yang benar, ini akal yang masih salim, akal masih sehat, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita rezeki. Adapun lewatnya dari mana, dari siapa, ya itu urusan yang lain. Ya, wasilah, perantara. Amma kitab, adapun dari Alkitab, faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang ar-razzaq. Ar-Razzaq, maha memberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, maka kita ada kita juga ya. Ketika kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu apapun, sebut nama Allah dulu. Meminta rezeki, sebut apa? Ar-Razzaq. Ya Razzaq, Ar-Razzaq. Atau kalau nggak bisa bahasa Arabnya, misalkan wahai zat yang maha memberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Kalau ingin misalkan sabar, minta kepada zat yang paling sabar, Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya di antara yang disunahkan di dalam bertawassul. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi qulillah. Surah Saba ayat yang ke-24, katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit ataupun dari bumi? Ya, rezeki yang turun dari langit. Mana rezeki yang turun dari langit berapa? Hujan. Ya, itu diantara rezeki. Maka kalau hujan jangan marah-marah, ya sabar. Kalau kehujanan ya sabar. Orang ada pengen di Makkah itu, Madinah pengen hujan sebagai sholat istisqa. Dan itu sebab hujan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, sebabnya adalah hujan. Dan juga dari bumi banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, ada dari emas dan seterusnya, itu dari situ dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurunkan rezeki dari langit dan dari bumi? Qulillah. Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki tersebut. Wa qaluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah, siapa yang menciptakan atau siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Dan siapa yang memiliki pendengaran dan siapa yang memiliki penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sebelumnya mati? Wa man yakhrujul mayyita minal hayy. Siapa yang kelak akan membangkitkan lagi orang-orang yang sudah mati? Wa man yudabbirul amra. Dan siapa yang mengatur perkara yang sangat detail. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang lemah, oleh jemaah. Kapan matahari itu terbit, kapan dia terbenam, tepat waktu. Ya, kapan dia matahari itu di mana? Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia kadang trouble ya, kadang rusak dan seterusnya, itu penciptaan manusia, itu penciptaan Allah Subhanahu wa taala, pengaturannya sangat sempurna. Fasayaquluna Allah. Orang yang akalnya masih sehat, dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Wal ayatu fi hadza katsirah, dan ayat-ayat semisal ini sangatlah banyak. Wa amma sunnah, adapun dari sunnah, dari hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya firman sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fil janin. Di situ fil janin, yaitu tentang janin. Kalau bapak masih ingat hadis yang menunjukkan tentang penciptaan manusia, yang ada yang ingat hafal hadisnya?
tentang penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Ada yang hafal hadisnya, hadis Arba'in? Ada yang hafal para jemaah? Inna ahadakum inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. Kemudian diutuslah malaikat untuk apa? Meniupkan ruh dan diperintahkan mencatat 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Mencatat tentang yang pertama rezeki. Ya. Karena apa? Ini menunjukkan bahwasanya rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan rezeki. Selama rezeki kita masih ada, kita masih bisa hidup. Ya. Kalau kita sudah mati, mungkin rezekinya habis. Ada orang udah meninggal dunia, menjelang meninggal dunia dikasih makan keluar, ya, itu rezekinya udah segitu-gitu aja. Ya, ada yang misalkan lambungnya rusak dan seterusnya, nggak bisa masuk makanan lagi, rezekinya sudah habis. Dan ketahui bahwa rezeki kita itu ada 3 para jemaah. Yang pertama apa yang kita makan, ya, bukan semua harta kita. Yang kedua apa yang kita pakai sampai rusak. Kemudian yang ketiga apa yang kita sedekahkan. Selain yang ketiga ini para jemaah bukan milik kita, walaupun kadang kita ada puluhan juta dan seterusnya, mobil kita berjejer 3, ya, belum tentu itu menjadi rezeki kita. Yang kita pakai cuma 1, kan? Ada yang pakai 3 mungkin, kan nggak mungkin, ya kan? Yang pakai motor 2 dipakai 1 NMAX, 1 PCX, ya kan? Nggak mungkin. 1. Ada sebagian orang miliarder, tapi dia dijatakan oleh dokter nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, harus makan sekian. Rezeki itu apa yang kita makan. Adapun harta kita mungkin banyak, tapi rezeki itu berbeda dengan harta. Dan rezeki itu bukan hanya berupa makanan, istri yang solehah juga rezeki para jamaah. Kemudian ilmu juga merupakan rezeki, kesehatan juga rezeki. Makanya yang harus kita manfaatkan dan kita syukuri. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya rezeki kita sudah ditentukan dan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta walaupun orang-orang kafir, para hewan semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh mudah, tidak boleh was-was masalah rezeki. Usaha tetap kita usaha, ya. Ada yang jualan dan seterusnya bekerja, namun rezeki tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan bahwasanya sebagian ulama ada yang sampai minta garam itu sama Allah. Jadi nggak ada garam nih, doa dulu, minta sama Allah, ya Allah saya pengen garam, baru nyari usaha. Ya, karena kita lupa, nggak ada beras, ya udah tinggal beli beras. Harusnya minta sama yang punya beras. Ya, pengen mobil, minta sama yang punya mobil. Siapa yang punya mobil? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi bukan diselawatin, bukan, tetap berdoa. Ya, bukan, itu beda babnya. Ada sebagian orang mau motor selawatin aja. Ini mau salawat kepada Nabi atau salawat sama siapa? Ya? Jadi para jemaah harus kita minta kepada Zat yang Maha Pemberi rezeki apapun yang kita minta. Ada yang mau nikah, ada yang mau punya anak, ada yang mau jalan usahanya lancar, pekerjaannya mudah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segala-galanya. Wa amma dalilul aqli, apakah dalil secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rezeki, ala anna Allah razaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita semuanya. Fali'annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarab, bahwasanya kita tidak mungkin hidup di dunia ini kecuali harus makan dan harus minum. Siapa yang memberikan kita makan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan kita minum? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'am wa syarab khalaqahullah, dan makanan dan minum itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-63 sampai 70.
Di situ diajak kita berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makanan dan minuman itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aitum ma tahrusun?" Apakah kalian atau terangkanlah kepadaku tentang apa yang engkau tanam. Ya, orang-orang menanam. Walaupun kita nggak tanam, tapi kita makan dari hasil tanaman siapa? Orang-orang. Gak mungkin nggak ada kayaknya, tapi ada ya, beras dari plastik itu ada yang nggak ditanam. Tapi yang kita makan harusnya apa? Yang ditanam. Kalau plastik itu beda babnya. Kemudian a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu atau kami yang menumbuhkan? Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhurtum tafakkahun. Kalau kami mau, maka kami jadikan tumbuhan-tumbuhan itu menjadi rusak dan kering. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau dirusak, makanan tumbuhan-tumbuhan tidak bisa berbuah, semuanya menjadi kering. Fadhurtum tafakkahun. Jadilah kamu terheran, kemudian kamu tercengang. Tafakkahun itu kaget gitu, ya, dengan kejadian-kejadian tersebut. Kemudian inna lamaghrurun. Kemudian selain kita mengatakan sungguh kami benar-benar rugi kalau terjadi tumbuhan itu tidak bisa tumbuh, atau kita menanam saja kemudian buahnya nggak tumbuh walaupun nggak kering juga kita rugi berjamaah. Karena siapa yang yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Petani juga harus minta sama Allah. Biar apa? Biar diberikan hasil yang bagus. Dia diberikan hasil yang lebat buahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jangan hanya mengandalkan pupuk, jangan hanya mengandalkan obat-obatan saja. Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Balnah mahrumun, bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hasil, ya, haram dari hasilnya tersebut, tidak mendapatkan hasil. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Apakah kalian melihat air yang kalian minum? Tadi makanan sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang air yang kita minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kaliankah yang menurunkan air itu atau kami yang menurunkan? Siapa menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai proses yang disebutkan oleh para ahli, dari air laut naik katanya, ya, kemudian diawak, kemudian hewan baru jatuh kembali lagi dan seterusnya. Akan tapi itu adalah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Law nasha'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalau kami mampu, kalau kami mau, kami jadikan air yang turun itu menjadi apa? Menjadi asin. Karena kalau sesuatu air ini itu ada berasal dari apa? Dari laut. Tapi kok enggak asin gitu ya? Pernah enggak minum air hujan kemudian asin? Kayaknya enggak ya. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kami mau kata Allah, kami jadikan air itu asin. Falawla tashkurun, kenapa kalian enggak bersyukur? Makanan dan minuman adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan secara akal ini menunjukkan bahwasanya kita nggak bisa hidup tanpa makanan dan minum. Secara akal kita nggak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Secara akal yang sehat. Ya, kita tidak boleh mengandalkan usaha kita semuanya. Kita orangnya lemah, ya, nggak mampu berbuat segala sesuatu yang kita inginkan. Kita hanya bisa berencana dan seterusnya. Namun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadhil ayat, dan di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita berupa makanan dan minuman, semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mukadimah yang kedua para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama. Jadi mukadimah yang kedua, perkara yang pertama, bagian pertama. Nanti ada bagian keduanya, tenang aja ya. Semacam bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya dan juga yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Maka mintalah rezeki kepada Zat yang menciptakan kita dan Zat yang memberikan rezeki kepada kita. Semoga sedikit ini bermanfaat dan bisa menambah
keilmuan kita semuanya dan keimanan kita semuanya, khususnya Anda pribadi dan pada para jemaah sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.